Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pembacaan kita ada di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Saya akan membacakan ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, melihat dengan mata iman. Kalau kita mengamati, membaca dengan teliti, mengobservasi di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ini, secara khusus Bilangan pasal 13 menceritakan salah satu peristiwa yang paling menentukan di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Setelah mereka keluar dari Mesir dengan kuasa Tuhan yang ajaib, ada 10 tulah dan lain sebagainya, Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dari 12 pengintai, mereka semua melihat hal yang sama. Tanah Kanaan subur, berlimpah susu dan madu. Tetapi mereka memiliki respon, memiliki reaksi yang berbeda. 10 orang berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Sedangkan 2 orang, Kaleb dan Yosua, berkata, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Yang menjadi pertanyaan sederhana tapi sangat dalam. Apakah kita melihat hidup ini dengan mata jasmani atau dengan mata iman? Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 13 ini, ayat 1 dan 2, Tuhan memberi janji, bukan sekedar impian. Ayat 2 bagian A dikatakan, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Jadi perhatikan kata yang akan kuberikan. Tuhan tidak berkata yang mungkin akan kuberikan, tetapi yang kuberikan. Janji Tuhan itu pasti. Tetapi seringkali manusia ragu. Mengapa? Karena tidak melihat dengan mata iman, tetapi dengan mata jasmani. Dan ketika melihat tantangan lebih besar dari janji Tuhan, manusia seringkali mengalami keraguan terhadap apa yang Tuhan janjikan. Bapak, Ibu, Saudara, melihat dengan mata iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan mampu, tetapi percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya, sekalipun situasinya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, di dalam ayat 25 sampai 29, semua melihat hal yang sama, tetapi tidak semua percaya hal yang sama. Jadi 12 orang pengintai itu ketika masuk ke negeri Kanaan, mereka melihat hal yang sama di negeri Kanaan. Tetapi tidak semua percaya hal yang sama. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Karena ada yang melihat dengan mata iman, yaitu Kaleb dan Yosua. Dan ada yang melihat hanya dengan mata jasmani saja. 10 pengintai melihat penduduk Kanaan seperti raksasa. Mereka berkata, tanah itu memang baik, tetapi orang-orangnya kuat, kotanya berkubu, bahkan kami melihat keturunan Enak ada di sana. Sedangkan Kaleb dan Yosua melihat hal yang sama, tetapi mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Perbedaan mereka bukan pada apa yang dilihat, melainkan pada bagaimana mereka melihatnya. Orang yang hidup dalam iman, melihat dengan mata iman, akan melihat kesempatan di tengah kesulitan. Sekalipun situasinya sepertinya tidak mendukung, akan tetap percaya Tuhan menggenapi janjinya. Tetapi orang yang melihat hanya dengan mata jasmani akan hidup di dalam ketakutan ketika melihat kesulitan di setiap kesempatan. Yang ketiga, dalam ayat 31 sampai ayat 33, ketakutan bisa menular dan menghancurkan iman. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. 10 pengintai menebarkan laporan yang negatif dan bangsa Israel mulai panik. Mereka memberontak. Ketakutan itu menyebar lebih cepat daripada wabah apapun. Dalam Bilangan 13 ayat 33 bagian B, kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Inilah akibatnya jika tidak melihat dengan mata iman. Kita akan mengecilkan diri dan membesarkan masalah. Ketika kita tidak melihat dengan mata iman, kita akan mulai melihat diri kita terlalu kecil dan masalah itu terlalu besar. Tetapi ketika kita melihat dengan mata iman, maka masalah akan kelihatan kecil dibanding kuasa Tuhan yang menyertai kita, umat-umatnya. Yang keempat, dalam ayat 30, Kaleb dan Yosua menjadi contoh orang yang melihat dengan mata iman. Dalam ayat 30 dituliskan, Kaleb menenangkan bangsa itu dan berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb dan Yosua berbeda dengan 10 pengintai yang lain, karena mereka mengenal Tuhan bukan hanya dari cerita, tetapi dari pengalaman iman. Mereka tahu bahwa Tuhan yang membelah Laut Teberau juga sanggup menaklukkan orang-orang Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara, iman yang sejati tidak menolak realitas, tetapi menolak dikuasai olehnya. Kaleb dan Yosua tahu bahwa tantangan itu besar, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari tantangan masalah yang dihadapinya. Karena mereka melihat dengan mata iman. Aplikasi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga mengintai masa depan kita, keluarga, pelayanan, atau masa depan anak-anak kita. Kadang kita seperti 10 pengintai tidak melihat dengan mata iman, sehingga hidup kita penuh dengan ketakutan, hidup kita penuh dengan kekhawatiran, ada keraguan dan pesimistis yang kita alami dalam diri kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Kaleb dan Yosua, menjadi orang-orang yang melihat dengan mata iman. Mungkin kita menghadapi situasi yang kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin.
keuangan yang terbatas, hubungan keluarga yang retak, pelayanan yang tidak berkembang, doa yang terasa tidak dijawab. Namun Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu tanah itu. Artinya bahwa janji Tuhan tetap berlaku. Sekalipun jalan menuju janji Tuhan itu penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, kita harus melangkah dengan mata iman. Tuhan yang berjanji, Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Iman bukan berarti tidak ada raksasa di depan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari semua raksasa, semua pergumulan yang ada di hadapan kita. Kaleb dan Yosua akhirnya masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Karena mereka melihat dengan mata iman, tidak seperti 10 pengintai yang lain. Hari ini Tuhan juga mencari orang-orang yang seperti Kaleb dan Yosua. Orang-orang yang melihat dengan mata iman, bukan hanya dengan mata jasmani. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya bagi kita umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79 dengan setia. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang selalu sanggup menggenapi janjinya. Oleh sebab itu kami mau terus melangkah dengan mata iman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang berjanji, Allah yang sanggup menggenapi. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Menghadapi apapun juga Tuhan, pergumulan, kesulitan, kami tidak takut. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara kami, Allah yang menolong kami, Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan. Memberkati seluruh keluarga GBD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih karena kami keluarga GBD El Shaddai Magelang dibenarkan karena iman. Dan kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.